Timnas Indonesia U23 lolos ke babak perempat final Piala Asia U23. Skuad Garuda Muda menjadi runner-up grup A dan menemani Qatar untuk melaju ke fase gugur di babak 8 besar. Kekuatan pasukan Sintayong sedikit banyak akan berpengaruh pada laga nantinya. Ini dikarenakan Nathan Joaon terpaksa akan kembali ke Belanda setelah membawa Timnas Indonesia unggul kontra Timnas Yordania U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium. Ketua PSSI, Erick Thohir, memang meminta klub Nathan Joaon, SC Heerenveen, untuk melepas bek berusia 22 tahun itu sampai penyisihan grup Piala Asia U23 selesai. Penampilan Nathan Joaon sangat berpengaruh dalam meloloskan Timnas Indonesia U23 ke babak 8 besar Piala Asia U23. Kepulangan Nathan Joaon membuat pemain lain yang punya posisi sama dengan dirinya siap mendapat kesempatan. Biasanya ia disandingkan dengan Ivar Jenner memperkuat sektor tengah. Di bench masih ada nama-nama seperti Arhan Fikri, Ihsan Nulzikrak, Raihan Hanan, atau Doni Tri Pamungkas. Sosok Arhan Fikri sudah cukup matang bersama Sintayong, ia menjadi langganan di Timnas Indonesia U20, U23, bahkan di tim senior. Meski tanpa Nathan Jo yang prima beroperasi di sektor tengah, kekuatan Timnas Indonesia U23 juga dipastikan tetap menyala, yakni dengan kehadiran bomber house goal Ramadan Sananta. Penyerang klub Persis Solo itu terpaksa absen dalam 2 pertandingan terakhir, ketika tim Merah Putih menghadapi Australia dan Yordania. Sananta terkena skorsing usai mendapat kartu merah langsung akibat secara tak sengaja menginjak kaki pemain Qatar pada laga pertama. Kembalinya Sananta jelas menambah ketajaman dan opsi lini depan Sintayong. Ia cukup produktif dengan koleksi 3 gol dari 7 caps bersama Timnas Indonesia U23. Ia lebih gacor lagi dalam catatan bersama tim senior dengan koleksi 5 gol dari 10 penampilan. Kembalinya Sananta di skuad Garuda Muda akan sangat membantu Sintayong. Lini depan Indonesia menjadi banyak pilihan, apalagi Rafael Struijk selalu bermain dalam 3 laga beruntun. Pelatih Timnas U23 Australia, Tony Fitmar memberikan pujian ke kiper Timnas U23 Indonesia, Hernando Ari. Hernando Ari memang menjadi momok bagi Timnas U23 Australia pada pertandingan grup A Piala Asia U23 yang digelar kemarin malam. Akibat dari penampilan Hernando Ari, Australia gagal mencetak gol dan menelan kekalahan dari Timnas U23 Indonesia. Australia kalah dari Timnas U23 Indonesia dengan skor 1-0 lewat gol Komang Teguh. Sejatinya, Australia memiliki momen untuk unggul di babak pertama tepatnya pada menit ke-23. Pada menit itu, Australia mendapatkan sepakan penalti setelah Komang Teguh dinilai melakukan handsball. Namun, Mohamed Toure gagal memanfaatkan sepakan penalti. Bola tendangan Toure dapat ditepis dengan baik oleh Hernando Ari. Tidak hanya itu, Hernando Ari beberapa kali juga melakukan penyelamatan penting. Bahkan kiper Persebaya itu dinobatkan sebagai the man of the match. Selepas pertandingan, Tony Fitmar memuji penampilan Hernando Ari sebagai unbelievable game atau permainan yang luar biasa. Andai mencetak penalti itu maka pertandingan pasti berubah menguntungkan kami. Hal itu memberi mereka dorongan, kata Tony Fitmar. Dan kami tidak bisa memanfaatkan peluang kami. Kami menciptakan peluang namun kiper mereka menampilkan permainan yang luar biasa, dan juga dalam bertahan, mereka berusaha keras dalam segala hal. Itu membuat para pemain kami frustasi. Namun saya tidak bisa menyalahkan cara bermain kami, ujarnya. Sementara itu, saat ini klasemen grup A dipimpin oleh Qatar dengan 6 poin. Qatar juga sudah memastikan diri lolos ke perempat final. Di posisi kedua ada Indonesia dengan 3 poin. Yordania 1 poin, Australia 1 poin. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Yordania pada laga terakhir, tanggal 21 April tahun 2024. Sementara, Australia akan melawan Qatar pada waktu yang bersamaan. Kedua laga itu akan menjadi penentu kelolosan Timnas U23 Indonesia,
Yordania, dan Australia ke babak berikutnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir beri sinyal positif, namun tak memaksa proses naturalisasi penjaga gawang keturunan, Emil Audero Mulyadi ke Timnas Indonesia. Sebelumnya, Erick Thohir sempat melakukan pertemuan dengan kiper Nerazzurri, Emil Audero Mulyadi. Usai pertemuan tersebut, ramai rumor menyebut jika pemain kelahiran Mataram itu bakal segera dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia. Pasalnya, beberapa pemain yang pernah berfoto dengan Erick Thohir hampir semuanya kini sudah berseragam merah putih. Khusus untuk Emil Audero, Ketum PSSI menyebut jika komunikasi dengan sang pemain masih berlanjut dan peluang memperkuat Timnas Indonesia tetap terbuka. Namun, Erick Thohir tak mau memaksa dan semua keputusan tetap berada di tangan Emil Audero apakah dirinya siap dinaturalisasi atau tidak. Sama seperti Emil Audero, saya berbicara bahwa kita tetap terbuka, tapi kita tidak mau istilahnya memaksakan, kata Erick Thohir kepada awak media. Karena seperti yang teman-teman tanyakan, Justin Hubner mendarat, langsung main. Nathan Joaon datang langsung main. Artinya tidak ada pemaksaan. Mereka langsung main dengan risiko cedera, tetapi mereka ingin membela merah putih, itu yang kita harapkan, tambah Erick Thohir. Erick memperingatkan bahwa para pemain yang berada saat ini di skuad Indonesia bukan merupakan pemain bayaran. Dirinya meminta agar stigma tersebut dihapus karena skuad Merah Putih saat ini memang bermain untuk membela bendera Merah Putih. Silahkan cek para pemain yang ada di Timnas Indonesia, jangan ada stigma pemain bayaran. Mereka semua mau bela Merah Putih, bisa disaksikan di administrasi PSSI tidak ada bayar-bayaran, semua transparan dan semua ingin membela Merah Putih, ujar Erick. Sementara itu, Emil Audero yang berpotensi perkuat Timnas Indonesia, kini tinggal selangkah lagi memastikan gelar Scudetto bersama Inter Milan. Sepanjang karirnya, pemain berusia 27 tahun tersebut tercatat telah mempunyai 10 pertandingan bersama dengan Timnas Italia U21, dan belum memperoleh debut bersama skuad senior Gli Azzurri. They'll try to